Salam sains dan olahraga. Kali ini perjalanan kami di bagian ketiga adalah perjalanan dari pos 5 hingga puncak Hargodomila dan kembali lagi ke base camp. Ini pohon stigi guys. Mana Pak? Mana hitam Kak? Pak. Ini Pak Toto makan. Enak. 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 Wow. Oh, tidak pasti ireng. Ya. Ya dimakan juga. Kita makan enak ini. Enak ya. Mengandung air ini. Iya. Panen. Jadi kalau kehausan guys, cari aja pohon stigi. Buahnya kayak apa sih buahnya? Wil sing ijo tadi rasanya apa? Sing ireng. Sing kecut mau loh. Ireng warnanya. Oh, ireng. Lah sing ijo sih atas. Kenapa Pak Toto? Artinya kita kalau misalnya Tersesat, kayak saya ini kehausan. benar-benar saya kehausan, tapi saya ada air, tapi saya nggak akan minum. Kenapa? Saya harus turun nanti ini dengan 4 orang ini. Kalau itu kita minum, kita tadi sudah habis semua air ya. Jadi bahaya sekali kita habiskan ada air malah turun nanti malah berbahaya. Kita harus tetap bertahan. Kalau bisa kita cari, kalau masih bisa bertahan, cari tanaman-tanaman di sekitar ya, tanaman hutan. Nah kalau kita cirinya gimana? Kita lihat aja perilaku burung. Kalau burung itu mau makan, artinya apa? Dia nggak beracun, kuncinya nggak beracun, itu aja. Biasanya burung itu sering bertengger di pohon ini. Biasanya dia sedang cari makan. Berarti buahnya bisa dimakan. Kalau kehabisan Tuh. air, Wildan makan ini aja bisa kok, suket aja nih. kita nggak bisa dicerna kan? Ini kan bisa Sing dicerna. ireng, Bro. Ada merah kuning-kuningnya mas. Oh. Ini mas. Oh ya, permisi. Coba. Yang mana? Tunjuk. Ini diambil aja segini Oh ini bisa. bisa makan. Ya sama yang merah juga. Enggak terlalu merah yang penting. Oh. Jadi yang kayak apa? Yang kayak gini. Oh, yang batangnya masih. Iya. Oh, Ya, bisa. bener? Ya, sip. Nah, Ya, kodong ini aja. kalau kehausan Jadi lumayan Lau kayak gini. banyak. Lau kayak gini banyak. Iya, makanya ilmu-ilmu kayak Stigi gini toh penting. itu. Ini Ya. kita Bagus sih habis. logistik habis. konyol jadi ya. Jadi Jangan- ayo, jangan- makan yang Jangan bingung, masih Iya. banyak persediaan ini. ini kan kanan ada, kiri. ada hewan, ada Makasih ya Mas. Oke, siap. Dari mana? Saya dari Solo. Mas siapa? Saiful. Saiful dari Solo. Makasih. Mari, monggo. Nggih, nggih. Iya. Ini loh apa ya Pak? Ada makanan, ngeplok gak ada gunanya untuk apa? Ekspresimu Pril. Sumpah. Tinggi. Emang kenapa? Ah, semrodok. ah. Ini loh, ini banyak pohonnya. Iya, heeh, sing batang kayak gitu. Oh banyak. Iya, ya? iso itu. Ya apa Pril rasanya? Kayak blimbing. Kayak blimbing cuy. Enak berarti. Aku tak coba. Ini demi mengirit logistik, Mending air tujuannya ini. mengirit logistik. Ini kan juga mengandung air dia. Pak Toto panen. Ini mengandung air. Pak, kanan Pak, ayo Pak, semangat Pak. Mengirit logistik. Kita mengandung air. Ini banyak vitamin C-nya. Pilih yang seperti ini. Hijau tapi nggak terlalu merah. Enak. Asam. Kayak enak sih. Ini di sini banyak Asamnya seger kok. seger ini. Asam-asamnya seger. Ada di supermarket ini. Lumayan dia bisa mengeluarkan air ludah lebih Kan ah. banyak. Mereka boleh irek. Strategis. Nah ini perjuangan. Yang berhasil ke puncak adalah strong man. Nah kawan, ini adalah lokasi Hargodalam. Menurut mitos, Gunung Lawu merupakan lokasi pertapaan Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya V memutuskan mundur dari dunia ramai dan menyepi ke puncak Gunung Lawu bersama abdi setianya Ki Sabdo Palon.
Saat berada di puncak Lawu, mereka bertemu dengan dua kepala dusun setia, yaitu Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Sebagai abdi dalam yang setia, dua orang itu pun tak tega membiarkan tuannya begitu saja dan ikut pergi bersama ke puncak Lawu. Lokasi pertapaan Brawijaya V atau Bre Kertabumi kini dikenal dengan puncak Hargodalem. Sedangkan Ki Sabdo Palon, sang abdi setia, akhirnya meninggalkan tuannya mengambil lokasi pertapaan di Hargodumiling. Nah, inilah lokasi Hargodumilah, puncak Gunung Lawu. Sang raja kemudian mengangkat Dipa Menggala menjadi penguasa Gunung Lawu karena kesetiaannya. Ia diberi kekuasaan untuk membawahi semua makhluk gaib yang ada di barat sampai Gunung Merbabu, dari timur sampai ke Gunung Wilis, dari selatan sampai ke pantai selatan, dan dari utara sampai ke pantai utara. Dipa Menggala diberi gelar Sunan Gunung Lawu. Cerita mitos tentang Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak hingga kini masih populer di kalangan pengunjung dan pendaki Gunung Lawu. Beberapa pendaki Lawu kabarnya pernah bertemu dengan Kiai Jalak dengan rupa burung jalak saat mereka mendaki ke puncak Hargodalem. Para pendaki meyakini jika menjumpai burung ini, maka sebenarnya ia berniat baik ingin memberi petunjuk jalan agar tak tersesat. Sebaliknya, jika para pendaki memiliki perangai yang buruk, maka Kiai Jalak yang tak menyukainya akan membuatnya bernasib buruk. Kali ini karena bertepatan pada tanggal 17 Agustus 2020, kami pun mengadakan upacara di puncak atau puncak Hargodumilah yang disebut sebagai puncak Gunung Lawu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Persimpangan ya, jangan sampai salah. Pos 5. Setelah turun dari puncak ada persimpangan. Panen buah setigi. Wis tarik. Panen iki ya Allah. Petani Gunung Lawu. Petani Gunung Lawu. Ayo, ini sudah panen. Mereka sedang memanen buah sentigi. Iki Mama gak enak mana, nang kene enak. Dene keluwe. Nang mana jeruk? Nanas Macam-macam nang. Ini sangat nikmat kalau di sini. Betul. Berkah besar ini. menjulang ke langit dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Lawu menduduki 3 kawasan kabupaten, 2 di Jawa Timur, Ngawi dan Magetan, dan 1 lagi di Jawa Tengah, Karanganyar. Ada payungnya, payung itu ditanam. Mungkin pada saat itu ya keyakinannya masih animisme, dinamisme. Jadi mereka percaya pada alam. Untuk
Di lereng Gunung Lawu ini begitu banyak peninggalan-peninggalan bersejarah. Ini kita tadi, aku sadar, kita tadi nggak lewat sini loh ya. Nggak lewat sini, Iya aku kan? loh, aku menyadar nggak lewat sini kita. Beda ya, berarti kita hampir kesasar guys. Ayo. Ini sudah moro-moro neng Mbok Yem. Jadi ini ini warung viral ya Mbok Yem toh Mas? Oh masih di bawah lagi. Iyalah, ada air tapi di sini. Ada. Lah kui? Oh kalau gini ada. Wedang, Kalau air oh. mineral nggak ada. Iya, Sun. Iya. Salah. Salah guys. Ya, saya belum sini. Kenapa? Ya, kita sudah sampai. Ada. Aku masukkan ke sini. Oh iya, dikasih. Jenenge sapa? Warung legend. Kami sudah sampai di warung legend yang Mbok Yem. Ini monyetnya. Di sini juga masih ada bunga daisy. Dan kami pun hanya sekedar beristirahat di Pondok Mbok Yem tanpa membeli sesuatu apapun karena antriannya begitu panjang. Perjalanan menuruni puncak Hargodumila hingga ke pos 2 tempat kami mendirikan tenda tak sempat kami abadikan karena salah satu tim kami sedang dalam kondisi tidak sehat. Nggak tahu. Delok, ya. Sisa sak mene mau akeh. Seadanya ya logistiknya soalnya. Pak Toto sakit. Pak Toto pusing kepalanya. Untuk KO. Makan angin. Karo Pak Toto pusing namanya. Rasanya apa, Bil? Tau Bu, enak. Enak. Nah restoran ya. Iya Pak, enak kan. Mari ini buka warung nyaingi Mbok Yem. Bu April. Pril. Mbok Pril. Warna sing tuku wong sak. Iki asisten koki ya. Amma bi ni'mati rabbika fahatis. Amin. Allahu Akbar. Meskipun tanpa ada air untuk wudhu dan lokasi yang terbatas, kami tetap menjalankan sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pagi di 18 Agustus 2020. Ini kalian lihat lumutnya menghadap ke matahari ya, tumbuhnya. Di sini ini nggak ada lumut. Yang di sini ada, sisi sebelah sini penuh sampai bawah. Jadi ini bisa menunjukkan bahwa arah terbit dan tenggelamnya matahari. Yang di sini kemungkinan arah barat dan timur. Yang di sini arah selatan dan utara. Iya. Mana barat? Sini kemungkinan barat dan timur. Kemungkinan barat atau timur.
yang di sini selatan atau utara, karena wilayah sana nggak ada matahari sana. Coba tak panggil binatangnya Di ya. sana tuh nggak ada binatang hutan. matahari. Jadi mataharinya itu ke sana sama ke sana. Ya. Begitu. Nggak ada binatang hutan. Ini burung jalak lawu. Salah satu cerita yang cukup populer adalah burung misterius bernama Kiai Jalak Lawu. Konon Kiai Jalak adalah salah satu jelmaan dari abdi dalam setia Prabu Brawijaya V yang bertugas untuk menjaga Gunung Lawu. Dituntun penunjuk arah. Kali ini kami bersiap menuruni Gunung Lawu dari pos 2 hingga ke base camp. Woi, sampai endok barang ya Allah. Suro rame Pak, nggih. Gimana Mbak? Ini mawon rame ya. Lah nggih, sampai mboten uman ngene tenda. Nah kawan, apa yang saya temui ini benar-benar di luar dugaan saya. Jadi ini ya pohonnya, buahnya. Manis, asam, enak. Kayak mangga, asamnya mangga muda tapi nggak terlalu mateng, nggak terlalu muda juga. Sip. Jadi ini ya tanamannya ya. Daunnya kayak gini. Batangnya putih. Ini batangnya. Nah, di sepanjang perjalanan antara pos 1 sampai base camp, saya melihat ada ulat bulu yang memiliki perilaku unik. Jadi, tubuhnya ini ditempeli oleh kepompong. Dan dia berjalan membawa semua kepompong itu. Ya, ini tubuhnya kayak ada kepompong. Kita lepas lagi. Oke. Selamat jalan ya. Hati-hati di jalan. Yeay. Ya, misi Ya, alhamdulillah akhirnya kita nyampe di base camp. Jomoro Sewu. Setelah kita di puncak Argodumila. Semangat. Wani. Wani tok. Wani piro?